Bismillahirrahmanirrahim.
Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ila rayabai wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa jami'i ashabi Rasulillah ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa jami'al ulama'il 'amilin wa siddiqin wa syuhada was salihin aina ma kanu min masyariqil ardi wal magharibi wa min ahli al-ma'la wa ahli al-baqi wa ahli syubayk wa ahli zamar wa ahli furid wa ahli hadram jami'an wa usulihim wa furu'ihim khususan awliya fi hadzal balad al-mubarak ya arhamar rahimin. Khususan mu'allif hadzal kitab al-Imam al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Allahumma yu'in 'ala barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid dunya wal akhirah. Khususan ya Rabb man assasa hadzal masjid al-marhum al-maghfur Idris Ahmad ya Rabb bin Haji anna Allah yatakashshafu bir-rahmah wa yasqinuhu jannah wa lakum bil-husna bi khairin wa fi afiyah. Ya Rabb man amala wa man amara wa man saddaqa fi hadzal masjid bi'at taqwa wa anta ta'ala asma'ihim wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yatakashshafu bir-rahmah wa yasqinuhu al-jannah wa lakum bil-husna bi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabb'ighfir lana wa liwalidina amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari yang berbahagia ini kita dapat kembali bermuajahah, bersilaturahim setelah melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan doanya, juga melaksanakan salat sunnah ba'diyal maghrib yang merupakan sunnah muakkad dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita telah membaca salawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita kerjakan di malam hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama di majelis ilmu di masjid ini, mudah-mudahan tidak bangunnya kita melainkan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam usia kita, dalam umur kita, berkah hidup di dunia, lebih-lebih nanti berkah di akhirat. Allah Subhanahu wa taala limpahkan kebahagiaan di malam hari ini juga dan selamanya kepada orang-orang tua kita, para pendahulu kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia, terkhusus mereka yang telah mendermakan hartanya, mewakafkan jariahnya, memakmurkan hidupnya di Masjid Jami'at Taqwa, dan Allah mengetahui akan nama-nama mereka. Dan yang mudah-mudahan di antara kita dalam badan kurang sehat, Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Berkat majlis ini di malam ini Allah angkat segala musibah, wabah dan juga yang lain-lainnya dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah akhiri umur kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan penuh ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dapat dikumpulkan bersama barisan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dan juga kita semuanya masuk dalam syurga Allah bersama Nabi Muhammad dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Begitupun kita mohonkan agar Allah jadikan keluarga kita keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, dianugerahkan oleh Allah keturunan yang salihin dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab kita dalam kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Di dalam kitabnya menjelaskan di halaman yang ke-20 kita tentang salawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Qala al-mu'allif rahimahullah, seperti biasa saya baca jamaah mengikutinya agar dapat keberkahan dari pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah menjelaskan setelah kita mengerti dan mengetahui tentang makna pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu beliau melanjutkan daripada ucapannya dengan mengucapkan wa sallallahu. Perhatikan, setelah kita memuji kepada Allah, tidak ada makhluk setelah penyebutan Al-Khaliq yaitu Allah melebihi daripada Nabi Muhammad. Wa ma ba'da Muhammad illallah wa ma ba'da Allah illa nabiyuna Muhammad wa ma fawqa nabiyuna Muhammad illallah. Tidak ada setelah Allah melainkan hambanya yang paling mulia yaitu baginda besar Nabi Muhammad. Dan tidak ada yang melebihi daripada Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tanamkan dalam pribadi kita, dalam prinsip kita, dalam sanubari kita, bahwa setelah Allah Nabi Muhammad, ya, tidak ada yang melebihi daripada Nabi Muhammad kecuali Allah. Dan setelah kita menyebut pujian kepada Allah, kita berselawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah makhluk, Allah Al-Khaliq, dan Nabi Muhammad adalah afdalul makhluk, paling utamanya makhluk. Jadi kita nggak sebut yang lain, nggak sebut Nabi Allah Adam, nggak sebut Nabi Allah Nuh, walaupun mereka Abul Bashar Al-Awwal, Abul Bashar Al-Thani, bahkan tidak menyebut Nabi Allah Ibrahim sebagai Abul Anbiya. Akan tetapi yang kita sebut afdalul khalqi ajma'in, paling afdalul makhluk dari sekian semesta alam, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada setelah Allah melainkan Nabi Muhammad, tidak ada di atas Nabi Muhammad kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa alhamdulillah, baru pujian-pujian kepada Allah, baru salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibiasakan tawasul kita sebelum kita minta kepada Allah, munajat dengan apa yang kita inginkan, kita memuji Allah, lalu kita berselawat kepada makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, beliau menyebutkan wa sallallahu, ya, dan juga salawat Allah ala sayyidina, kepada junjungan kita, kepada sayyid kita. Nah, catatan kecilnya nomor 6, wa sallallahu itu apa? Apa sih maksudnya? Sering kita sallallahu ala Muhammad, gitu bisa. Sallallahu, Allah berselawat kepada Nabi. Apa maknanya salawat kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa taala? Ayyun rahimahullahu rahmatan khassatan, yaitu Allah merahmatinya dengan rahmat yang disertai kemuliaan. Taliqu bimaqumihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kemuliaan Nabi disertai dengan kemuliaan. Jadi salawat dari Allah kepada Nabi Muhammad merupakan rahmat yang khusus Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya, tidak diberikan kepada makhluk Allah yang lainnya, hanya kepada Nabi Muhammad. Jadi sallallahu ala nabiyina Muhammad, ya, Allah berselawat kepada Nabi, maknanya adalah Allah memberikan rahmatan khassah,
taliqu bi maqamihi sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang khusus yang berkaitan dengan kedudukannya yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kalau kita aja misalkan kita disebut dengan orang ya, ini pendekatan buat kita. Orang yang memiliki tingkat sosial di antara kita lebih tinggi. Ya, kalau misalkan pejabat lah misalnya. Disebut nama kita sama pejabat girang gitu rasanya. Yang benar tadi disebut nama siapa? Pak Gubernur DKI Jakarta nyebut nama Bapak tadi di dalam sambutannya atau di dalam ucapan yang lain. Anda mesti takwa bukan kayak ini. Oh, kenal nggak sama si Pak Haji Fulan, Pak Fulan? Benar disebut nama saya. Oh. Berarti ada sesuatu yang khusus yang ada dalam diri kita sehingga disebut olehnya. Nah, Allah menyebutkan dengan kalimat sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti itu merupakan rahmatan khassah, rahmat yang khusus yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Maka kita bersyukur jadi umat bagian daripada umat Nabi Muhammad. Allah tidak berikan rahmat tersebut kepada para nabi-nabi sebelumnya, hanya kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimahullah rahmatan khassah tadi bi maqamihi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu minallahi rahmah. Ya, dalam surat Al-Ahzab kita tahu tuh bacaannya biasa kita baca kalau dalam Maulid, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memberikan kabar terlebih dahulu dengan kalimat inna. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusallun, Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat dengan fi'lul mudhari' al-maknanya at-tazayyud wal istimrar, senantiasa bertambah dan terus menerus, itu maknanya fi'il mudhari'. Jadi bukan telah bersalawat tapi terus sampai dari dulu hingga sekarang Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad. Jadi Allah kabarin dulu kepada kita, ya, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kabar terlebih dahulu bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Baru setelah itu dipanggil dengan harfun nida. Makanya orang kalau yang bersalawat itu termasuk golongan orang-orang yang memenuhi panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Anda merasa memiliki iman, berarti Anda merasa terpanggil. Untuk apa? Sallu, baru pakai fi'il amr, baru diperintahkan oleh Allah, salawatlah kalian. Wasallimu taslima. Jadi bukan kita senantiasa bersalawat, kita dapat perintah dulu dari Allah, baru kita bersalawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadinya fi'il amr itu adalah mendengar dulu baru bersalawat. Jadi kalau kita lagi salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kita bisa bersalawat, kita juga nggak bersalawat. Karena ini kabar, kita dengerin dulu, oh Allah dan para malaikat bersalawat. Baru yang keduanya tergerak diri kita untuk mengucapkan salawat ala Nabi. Kenapa? Karena memang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salawat dari Allah merupakan rahmah, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun daripada malaikat yang tadi disebutkan, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat salawat kepada Nabi untuk apa? Istighfar, memohon
Allah dengan sebab bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat dosanya apa? Disifatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan malaikat selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ada yang bertugas menjaga arsy-Nya Allah dari awal penciptaannya hingga akhir, menjaga arsy-Nya Allah. Malaikat ada yang tugasnya bertasbih dari awal diciptakan oleh Allah, bertasbih terus, nggak ada yang pernah berubah. Kan malaikat yang kita tahu, yang wajib kita imani cuma 10, dari mulai malaikat Jibril hingga malaikat Ridwan. Itu yang kita wajib ketahui, kita wajib imani. Tapi jumlah pastinya malaikat tersebut yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamu adaduhum illallah. Tidak ada yang mengetahui jumlah pastinya malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Yang pasti kita beriman kepada mereka. Ya, malaikat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari malaikat itu adalah berupa istighfar wa minal adamiyyin, dan daripada manusia. Sekarang kita nih, kita tadi bersolawat, ya sering kita bersolawat, bahkan di dalam sholat kita juga ada solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak cukup hanya dengan salawat, tambah lagi salawat Ibrahimiyah. Kita baca salawat sendiri, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi. Salawat kita ini apa? Sebagaimana tadi diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat kita merupakan ad-du'a wa tadarru. Jadi mengandung daripada salawat kita kepada Nabi Muhammad itu merupakan doa. Gak perlu kita banyak lagi baca doa, cukup bersalawat itu sudah mengandung doa dari kita. Ya, ad-du'a minal adayyin tadarru wa doa, yaitu kalau dari kita manusia adalah permohonan dan doa. Jadi permohonan dan doa daripada manusia. Jadi kalau kita salawat ya kan biasa itu ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa aja kita lagi sumpah, kita lagi apa? Kadang-kadang lagi gendong anak kita bacain salawat. Ya, sallallahu ala Muhammad terus. Bahkan dianjurkan oleh para ulama, adimis salati ala Nabi Muhammad. Senantiasalah kalian untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya, amaluna baina qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammad. Adimis salati ala Nabi Muhammad wa qabuluha amman bila taraddudi. Senantiasalah kalian bersalawat kepada Nabi, faqabuluha, qabulnya dalam salawat Nabi ini tidak diragukan, enggak pakai ditolak. Amaluna bainal qabuli wa raddiha, amal kita ini antara diterima atau ditolak. Kita sholat, kita enggak tahu pasti amal kita diterima apa enggak. Kita sedekah, kita puasa, kita enggak tahu, terbanyak verifikasinya. Banyak audit dari malaikatnya. Ya sholat ini, sholatnya kenapa? Aduh, sholat wajibnya begini. Dilihat dulu malaikat banyak. Sedekah yang kita keluarkan, sedekah kita juga banyak akan diaudit oleh malaikat. Tapi kalau salawat ala Nabi gak pakai diaudit. Ustaz, itu orang salawatnya riak banget itu, tentang suaranya bagus diterima. Ustaz, itu salawat itu karena orang tuh dia begitu salawat diterima. Itu sholatnya pengen dipuji itu salawatnya, karena dia punya suara yang indah, yang bagus, dia baca yang keras, yang bagus, dimasukin ke dalam TV biar dia masuk ke terima. Kurang apa dengan salawat? Amal kita tidak ada yang kayak di salawat. Illa bisalati ala Nabi Muhammad, kecuali dengan salawat ala Nabi. Ya Allah,
Sholawat pengen dipuji gak apa-apa. Terus sholawat karena dibayar, biarin. Terus sholawat kan pengen dapat balasan, gak apa-apa. Saya gak punya wudu, mau sholawat gimana? Boleh. Ustaz, itu istri lagi halangan, lagi gak boleh mengerjakan sholat, gak boleh mengerjakan tawaf kalau haji. Tapi bagaimana dong? Sholawat boleh. Ngapain aja boleh sholawat. Yang penting jangan di dalam kamar mandi. Yang penting jangan dalam hal perbuatan yang kayak kemarin tuh baca bismillahnya mau mencuri. Yang sholawat yuk, ngapain kita mau mencuri kita baca sholawat? Gak boleh. Hal-hal yang memang datnya dilarang jangan kita berbarengi dengan hal yang baik. Sholawat baik, ya, dibarengin dengan hal yang kayak begitu gak baik jadinya. Wa sallallahu ala sayyidina. Sayyid. Siapa junjungan kita atau junjungan kami? Sayyid. Catatan kecilnya as-sayyidu huwa man jumi'a atau menjama'a ahadu arba' khisal. Orang yang terkumpul di dalam salah satu daripada 4 golongan orang yang disebutkan yang maknanya sayyid. Jadi kalau Anda seorang sayyid, yang disebut sayyid pemimpin, junjungan, tuan, ada nggak di dalam salah satu dari 4 golongan ini? Yang pertama, man sada fi qaumihi. Catatan kecil nomor 7-nya tuh, halaman 20 yang bawah. Man sada fi qaumihi artinya seseorang yang menjadi pemimpin dalam kaumnya. Jadi kalau dia pemimpin di dalam kaumnya berarti dia sayyid. Dia membawahi sebuah kaum, berarti dia sayyid. Lalu yang kedua, man kathura sawaduhu ay jaishuhu aw atba'uhu. Seseorang yang banyak tentara atau pengikutnya. Itu namanya sayyid. Pemimpin, junjungan. Orang yang punya pengikutnya banyak atau orang yang memiliki bala tentaranya banyak. Lalu yang ketiga, man tafazza'a ilaihin nasa inda syada'idi. Seseorang yang menjadi tempat tumpuan manusia ketika mereka dalam kesulitan. Jadi orang banyak merajuk ke dia. Orang lagi musim pacaklik, orang lagi musim kegundah gulana, mereka atau orang ini menjadi tempat mengadunya orang. Orang kalau datang ke dia hilang permasalahan hidupnya. Bukan tambah masalah, tapi hilang rasa daripada apa yang menyesakkan dirinya. Enak, nah itu sayyid. Jadi ciri-ciri sayyid disebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama, orang yang memiliki kaum, jadi pemimpin dalam kaumnya. Yang kedua, orang yang banyak tentara atau pengikutnya. Yang ketiga, orang yang ketika orang dalam kesulitan datang kepadanya hilang kesulitannya. Lalu yang keempat, al-halim, orang yang santun, alladzi la yastamsuhul ghadab, yang itu orang yang amarahnya tidak berpengaruh terhadap dirinya, bisa menyimpan amarah buat dirinya. Ini sayyid. Ya, sayyid adalah orang yang bisa menyimpan amarah terhadap dirinya, yang ditampakkan ke orang lain. Wa qad istama'at, telah terkumpul di dalam hadhihi sifat fi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi punya bala tentara, Nabi punya pengikut, Nabi orang yang memimpin kaumnya, dan Nabi orang yang tidak cepat marah dan bisa menyimpan amarah dalam dirinya. Apakah itu hanya khusus untuk Nabi? Enggak. Kalimat yang tersimpan di dalam sayyid ini bisa dimiliki oleh orang-orang selain Nabi. Banyak. Dan saya melihat langsung beberapa orang yang tersimpan atau terdapat dalam dirinya beberapa sifat yang ada dalam diri sayyid ini. Ada orang dicela, dicaci maki, dihina, dijatuhkan harga dirinya, gak marah. Dia bukan tidak mampu membalas. Kalau gak mampu membalas mah memang udah nasib deh.
Malah dendam dalam dirinya. Kalau saya punya ada kesempatan saya balas, ini jelek. Ini bisa mampu membalas tapi nggak mau membalas. Siapa di antaranya? Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ibunya adalah Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad. Cucunya Rasulullah Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang kata Rasulullah akan berdiri nanti di dalam hari akhirat pemimpin daripada orang-orang ahli sujud, akan bangun Sayyidina Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Putra daripada Sayyidina Husain. Husain siapa? Putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menikahi putri Rasulullah Fatimah Zahra. Jadi Sayyidatina Fatimah punya putra namanya Husain, Husain punya anak namanya Ali. Ali ini yang kita ceritakan. Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib, satu waktu, satu ketika beliau pernah masuk ke dalam masjid di kota Madinah, sholat. Cucunya Rasulullah sholatnya lama, sholatnya panjang, sholatnya khusyuk, penuh dengan hati yang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang di kota Madinah pengen bayar hutang setelah melaksanakan ibadah sholat, namun dia lupa uangnya nggak dibawa dalam kantongnya. Begitu selesai sholat dia berpikir, wah, uang saya kecurian ini, uang saya dicuri orang. Nggak bener nih, pasti ada pencurinya. Dan dia lihat oleh orang ini, yang terakhir di masjid itu adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah. Dia bilang, wah ini nggak salah, dia orang yang curi duit saya. Nggak ada orang lain lagi di masjid, dia doang udah tongin. Pulang, nggak kenal siapa nih. Udah jangan lama-lama, jangan pakai belaga-belaga deh. Balik duit saya. Kau kan yang mencuri uang saya. Lain kali jangan begitu dong. Wah, barang gitu. Domen-domen ini celak-celak, mencuri belaga-belaga mau ibadah. Udah, sama Sayyidina Ali bagus. Tenang. Biar saya selesaikan sholat dulu, nanti saya akan ganti. Udah cepetan, jangan lama-lama. Selesai sholat, sebentar, saya nggak punya uang, nggak pegang uang. Ntar saya ke rumah dulu. Pulang ke rumahnya. Di rumah dicelak, dicaci maki, lain kali jangan suka mencuri, jangan mengambil orang lain. Selesai, pulang sampai rumahnya, diambil uangnya. Berapa ya kau hilang punya uang? Ya, yang kau curi 1000 dinar misalkan, 1000 dirham. Ya udah dikasih, pulang. Begitu pulang, ternyata istrinya negor. Bang, bahasa kita nih, bang, bukannya tadi mau habis sholat bayar hutang? Iya, emang mau bayar hutang. Nah ini uangnya nggak dibawa. Astagfirullahaladzim. Saya celah itu orang, saya fitnah itu orang, saya caci maki itu orang, saya fitnah dia mencuri, dia ganti uang saya. Ini orang apa malaikat? Kok nggak ada marahnya? Ini siapa ini? Akhirnya didatangin karena dia tahu kan rumahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Dia liatin. Sebelum sampai ke rumahnya, karena dia nggak kenal, dia tungguin orang yang lewat di situ dulu. Begitu ada orang, mas, bentar mas, sebentar bang, kenapa? Kau tahu nggak siapa yang punya rumah ini? Hah? Matahari berbahaya deh. Kau nggak kenal siapa tuan ini yang punya rumah ini? Kalau kau nggak kenal siapa yang pemilik rumah ini, berarti kau masuk ke dalam Masjidil Haram, kau nggak tahu di mana posisi Ka'bah. Saking pentingnya ini orang. Kau masuk ke Masjidil Haram, kau nggak tahu arah Ka'bah di mana. Ini ibarat orang yang nggak kenal nih rumah siapa ini. Kau mau tahu itu rumah siapa? Itu rumah Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib wa ibn Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad. Kaget dia. Ya Allah, cucunya Rasul saya fitnah, cucunya Rasulullah saya caci maki, cucunya Rasulullah kok nggak ada marahnya. Dia datang langsung begitu dia masuk. Assalamualaikum. Ya sebitu Rasulullah, cucu Rasulullah, langsung dicium tangannya, langsung diangkat oleh Sayyidina Ali. Kali dia minta maaf, saya fitnah engkau, saya celah engkau, saya caci maki engkau. Begitu engkau sudah melakukan kesalahan pertama, di situ sudah saya maafkan engkau. Ini halim namanya.
Ini sayyid. Ini sayyid yang sejati. Masya Allah. Kagak ada. Dan begitu juga datang waktunya lah Habib Muhammad bin Abdullah Haddad, salah seorang guru daripada guru mulia kami itu, ya, gurunya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Habib Muhammad bin Abdullah Haddad. Begitu juga di Bayangkok, di tempatnya beliau mengajar di masjidnya, ada orang kayak begitu juga. Kalau ada fitnah, ada waktu Habib difitnah, Habib Muhammad Haddad difitnah, itu begini, pada depan murid-muridnya. Dan muridnya udah pada membahas cacian atau celaan dari orang yang menghina gurunya. Kata Habib Muhammad, udah urusan saya dengan dia. Udah biarin dia, diterusin, dia selesai, udah selesai. Pulang nih Habib Muhammad ke rumahnya. Begitu pulang dari rumahnya, sampai rumahnya ini orang ingat, ya Allah, saya sudah kemakan fitnah, saya sudah termakan hal-hal yang hina, saya telah mencela mencaci maki seorang ulama di zaman saya. Datengin ke rumahnya Habib Muhammad, dia minta maaf. Begitu dia minta maaf, Habib Muhammad bilang, udah saya maafkan engkau, tapi sejak di sini dan sampai sekarang saya menyesal. Kenapa saya tidak memaafkan engkau ketika engkau memaki-maki saya, mencela saya, memfitnah saya? Saya pulang dari masjid menuju ke rumah, di rumah baru saya bisa memaafkan engkau. Saya jauh daripada akhlak, daripada kakek saya, dari Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi dari masjid ke rumah saja dia masih menyimpan, kalau bahasa kita, dongkolnya, keselnya. Oh salah kagak, gue dicela-cela, apaan tuh begitu ibarat bahasa kita. Sampai rumah baru ya udah deh, selesai dia udah dimaafin ke orang yang kayak begitu. Nah datang ternyata orang yang salah tadi mencela mencaci makinya, dia bilang, ya Habib salah, saya maafin, saya minta maaf, saya mohon maafnya, kenapa saya begini-begini. Katanya aku telah memaafkan kau di sini, dan aku sampai sekarang masih menyesal karena saya tidak memaafkan kau ketika tadi di masjid. Udah berapa langkah dosa yang saya lakukan dalam menyimpan dendam kepadamu. Sudah berapa banyak langkah menyimpan kesalnya kepada orang. Masya Allah, ada sayyid. Dan diantaranya adalah orang yang mentafazza ilaihi nasa inda syida'id. Orang yang menjadi tempat tumpuan manusia ketika mereka berada dalam kesulitan. Contohnya siapa? Pengarang Maulid Sittaturah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sewun. Beliau selama 3 bulan memberikan nafkah orang satu kampung di kota Sewun. Kenapa? Di saat itu paceklik, di saat itu musim kesulitan, orang diberikan makan, banyak kumpul. Jadi yang terkumpul dalam sifat sayyid ini, yang di sini disebutkan ada dalam diri Nabi Muhammad, namun ada juga dari diri seorang pewaris Nabi Muhammad yang bukan seorang Nabi dan Rasul. Tapi lihat kemuliaannya. Banyak lagi ulama-ulama yang memiliki sifat-sifat sayyid seperti ini, sayyid sejati, ya, yang tidak cepat murka dan lain sebagainya, dan menyenangkan hati orang lain. Kalau orang berjumpa dengannya hilang perasaan sungkan, perasaan sulit dalam dirinya, hal yang menyempitkan hati yang terasa lapang, itu sayyid. Ya, menyenangkan hati orang lain, ya, nggak bikin orang jadi tambah masalah, gitu ya. Datang kepada dia, wah salah saya datang ke orang ini. Kenapa? Bukan mengangkat masalah saya, nambah masalah saya. Ada kan begitu ya? Begitu ya Allah. Tapi ini orang menyenangkan, menyejukkan, ya. Ini ala sayyidina, ya, terhadap pemimpin atau junjungan kami Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Muhammad adalah isim maf'ul liman kathurat risalatuhul hamidah. Tsumma ju'ila 'alaman 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah isim maf'ul yang bermakna seseorang yang melimpah sifat-sifat terpuji di dalamnya. Liman kathurat risalatuhul hamidah. Jadi segala macam pujian terdapat pada diri Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah nama yang masyhur, yang terkenal di dunia. Ya, adapun sebelumnya kita ketahui di alam arwah sebelum Nabi Muhammad terkenal dengan nama Ahmad. Tertulis di dalam Injil, dalam Taurat itu
ada Ahmad di sana, Nabi Muhammad. Ya, jadi namanya Nabi banyak. Yang kita tahu kan namanya Allah Asmaul Husna yang tertulis di belakang mihrab kita. Ada juga nama-namanya Nabi. Ya Ayuhan Nabi, ya Ayuhan Muzammil, Al-Mustafa, Yasin, Mukhtar, ya Toha. Oh banyak 200 ya. Masya Allah, nama-nama Nabi lebih banyak daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala alihi, dan juga terhadap keluarganya Nabi. Nah di sini ada nasabuhu alaihi salatu wassalam, nasabnya Nabi. Wa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid bin Fakhr bin Malik bin Al-Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas ibn Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan wa huwa khatamul anbiya wa imamul mursalin. Ini nasab yang kudu kita baca dan kita hafal. Kalau bisa kita hafal, kalau enggak tahu aja deh. Jadi ini nasab Nabi dari Nabi Muhammad sampai ke Adnan yang sahih, yang benar, tidak ada daripada versi yang lain. Dari Adnan sampai ke Nabi Ismail itu banyak riwayat-riwayatnya. Yang utama sampai Adnan. Kata Sayyidina Abi Umar, wahfad usulan Mustafa hatta tara fi silsilati usulihi adnana. Fahunaka kif wa'lam bi rabbihi ila Ismaila kana abidin miwana. Ya, dari Sayyidina Abi Umar dalam Maulid Ya Ulami disebutkan di wafat usulan Mustafa. Hafalkanlah daripada nasabnya Nabi ila Adnan sampai ke Adnan. Fahunaka kif, sampai sana berhenti. Kenapa? Karena versinya terbanyak jalannya. Yang pasti dari Adnan menuju kepada siapa? Cuma satu nabi, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail putra Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Allah Ibrahim punya putra Ismail dan Ishak. Kalau Ishak banyak nabi-nabi di bawahnya. Ya, ada Yakub, ada Shu'aib, ada Yusuf, Nabi Allah Yusuf, terus nabi-nabi itu. Tapi kalau Nabi Allah Ismail putranya tidak menurunkan nabi kecuali baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun alun Nabi humul mu'minuna min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Keluarga Nabi adalah orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. As-Sahbi adalah ismu jami' sahabi wa huwa man istama'a bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa mata 'ala al-iman. Ini penjelasan sahabat. Insyaallah kita lanjutkan di minggu yang akan datang karena sahabat panjang nih. Kita akan bahas daripada sahabat-sahabat yang perlu kita ketahui, yang perlu kita kenal, bagaimana keluhuran daripada sifat mereka, adapun kenapa mereka menjadi orang-orang yang mulia, menjadi sahabat Nabi. Kita akan bahas insyaallah di pelajaran yang akan datang. Siapa yang terakhir daripada yang wafat dari kalangan sahabat, lalu siapa mereka setelah sahabat, itu kan ada generasi-generasi setelahnya. Ya insyaallah pelajaran ini masih akan panjang tentang masalah sahabat. Insyaallah kita lanjutkan dalam waktu yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qudri wa dzakar rabbi wa fiqna wa fiqhum bima taradi qawlan wa fi'lan karama wa sukikullah halalan da'ima wa akhilati ulama nahda bil khair wa nufa bil masyar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa qarrab ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kullal uyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta aqrabu man satar wa sallallahu ta'ala mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabi fihi linashi shifa wa 'ala al-ali al-kirami syarafa wa 'ala sahil masabihi al-qurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.